Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sekarang ada kurang lebih 400 ton dan itu akan bertambah terus karena akan masuk lagi 3.500. Yang tadinya menjadi sumber sampah terbesar, kita jadikan menjadi sumber daya kompos terbesar. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau datangkan beras 3.500 ton. Pasar Wameo diproyeksikan menjadi produsen kompos terbesar. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 26 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Jaminan pasokan beras aman, Bulog Bau-Bau datangkan beras 3.500 ton yang masuk secara berkala di Pelabuhan Murhom. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani. Di tengah ketidakpastian harga beras yang masih tergolong mahal, masyarakat diminta tidak resah dengan pasokan beras Bulog untuk daerah Kepulauan Buton. Badan Urusan Logistik Bulog Subdivisi Kota Bau-Bau yang menaungi 5 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Buton menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat hingga pasca Lebaran. Bahkan alokasi beras dan pasokan beras akan cukup sampai dengan Juni 2024. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan pasokan beras terus berdatangan secara berkala. Informasi terbaru akan tiba di Pelabuhan Murhom beras Bulog sejumlah 3.500 ton selama periode Maret hingga Juni dari Jawa Timur. Pasokan beras selain untuk stabilisasi harga, juga bantuan pangan pemerintah di 5 wilayah kerja Bulog Bau-Bau. Kita sekarang ada kurang lebih 400 ton dan itu akan bertambah terus karena akan masuk lagi 3.500 dari Jawa Timur. Ya, Maret April ini. Dia masuk terus. Kemarin sudah masuk 400, ini sedang berjalan 200 ton lagi. Dan sisanya nanti selesai sampai di bulan Juni. Selain beras, harga gula pasir juga terpantau naik selama Ramadan mulai dari Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kepala Bulog Bau-Bau mengklaim memiliki cadangan gula pasir sejumlah 29 ton. Gula pasir ini dijual dengan harga Rp16.800 per kilogram dari kantor Bulog dan di RPK dengan harga Rp17.000 per kilogram. Pasokan insya Allah kita masih cukup ya, lebih dari cukup. Kesiapan untuk Lebaran nanti dan kita masih tetap menjaga harga di bawah pasar. Kita masih ada 29 ton. 29 ton gula pasir. Itu cukup untuk sampai Lebaran, Pak? Cukup. Akbar menyebutkan pasokan gula pasir sediaan Bulog sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Buton hingga Lebaran Idul Fitri. Waode Nur Liani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pasar Wameo diproyeksikan menjadi produsen kompos terbesar di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Yang tadinya menjadi sumber sampah terbesar, kita jadikan menjadi sumber daya kompos terbesar. Pemerintah Kota Bau-Bau telah menetapkan Pasar Wameo sebagai pilot project tempat penggilingan sampah yang diubah menjadi kompos. Jika Pasar Wameo saat ini adalah penghasil sampah terbesar, maka dengan adanya penggilingan sampah, Pasar Wameo bakal menjadi sumber daya penghasil kompos terbesar di Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, Halfia Hamiru, menyebutkan pihaknya telah menetapkan 1 titik di Pasar Wameo untuk ditempatkan mesin penggiling sampah organik dan saat ini dalam proses pengerjaan sarana dan prasarananya. Dengan alat ini nanti dilakukan penggilingan 1-2 ton sampah per hari, baik itu sampah sayuran maupun sampah organik lainnya. Pengomposan ini pun menjadi program jangka panjang Pemkot Bau-Bau. Wameo ini merupakan penghasil sampah terbesar di Kota Bau-Bau. Artinya 1 titik. Nanti itu kita jadikan pilot project. Kalau di sana sekarang terbesar, nanti setelah kita olah nanti dia bisa menjadi kompos di sana, jadi mulai menjadi sumber daya yang besar. Yang tadinya menjadi sumber sampah terbesar, kita jadikan menjadi sumber daya kompos terbesar. Halfia mengatakan dengan diaktifkannya mesin pengomposan ini nantinya sebagian besar sampah tidak masuk lagi di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS sehingga bisa mengurangi aktivitas pengangkutan. Dengan begitu nanti DLH hanya konsentrasi di titik penggilingan. Kita akan jadikan daerah yang
baik, indah, dan senang kalau kita berkunjung ke sana. Insya Allah kita bisa wujudkan. Sudah kita bangun tempatnya. Ada kalau berkunjung ke Wameo, ada di dekatnya pasar ikan sebelah laut itu. Lalu kita bikin tempatnya. Kelihatan sudah berdiri. Tinggal nanti kita atap, dan setelah atap nanti saya drop mesin ke sana. Insya Allah 1-2 bulan ini kita lakukan penggilingan sana. Setelah Wameo, program yang sama akan berpindah ke Pasar Karya Nugraha dan Pasar Laelangi. Rencananya, kedua pasar tersebut akan dijadikan satu titik pengolahan, yakni di sekitar bantaran kali Kelurahan Batara Guru. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau mulai menginput sejumlah dokumen untuk penilaian Kota Layak Anak atau KLA. Dinas ini menargetkan membawa Kota Bau-Bau meraih predikat KLA Pratama. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tahapannya sementara kita rampungkan semua data-data dokumen yang masuk dari dinas untuk kita input di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau kembali mengikuti penilaian Kota Layak Anak KLA. Dinas ini menargetkan membawa Kota Bau-Bau meraih predikat KLA Pratama. Kepala DP3A Bau-Bau Abdul Rahman menuturkan saat ini pihaknya tengah menginput dokumen pada aplikasi penilaian KLA. Beberapa dokumen itu berasal dari organisasi perangkat daerah OPD terkait Pemkot Bau-Bau. Tahapannya sementara kita rampungkan semua data-data dokumen yang masuk dari dinas untuk kita input di aplikasi pelaporan tentang penilaian di KLA itu sendiri. Untuk penilaiannya kapan rencana? Insya Allah sampai bulan 5 ini, sampai bulan 5 penilaiannya sudah masuk di provinsi. Jadi nanti yang menilai dari mana nih Pak? Pada akhirnya di pusat ada memang dari tim yang akan menilai bahwa kota ini layak dengan melihat dokumen dan data yang ada. Dalam penilaian KLA Jelas Rahman, ada beberapa item dinilai, yaitu aspek kelembagaan dan 5 klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster hak lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster hak perlindungan khusus. Jadi itu ada 1 kelembagaan dan 5 klaster yang dinilai. Kelembagaan itu contohnya seperti Perda, itu menyangkut kelembagaannya. Rahman mengatakan, semua item penilaian KLA telah dipenuhi berkat dukungan semua OPD dengan bekerja bersama, sebagaimana tagline PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Ia pun optimis Kota Bau-Bau bisa memperoleh predikat KLA Pratama dengan skor nilai harus dicapai 500. Tahun lalu, Bau-Bau baru mencapai nilai 375. Kalau kita lihat realnya sebenarnya, insya Allah kita sudah bisa Pratama itu. Insya Allah yang di bawah kepemimpinan Pak Wali ini dengan Bau-Bau bekerja bersama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Baik, kita ke berita yang terakhir. Sebanyak 175 orang nelayan di Kabupaten Buton Selatan resmi memiliki sertifikat kecakapan nelayan atau SKN dan sertifikat operasi penangkapan ikan atau SOPI. Kepala Dinas Perikanan Buton Selatan, Lakali, mengatakan SKN dan SOPI tersebut diserahkan langsung PJ Bupati Buton Selatan, Laode Budiman, bersamaan dengan agenda kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa. Dengan SKN dan SOPI diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga para nelayan, karena dengan sertifikat tersebut sudah tidak ada keraguan untuk melaut di luar daerah. Lakali mengungkapkan sebenarnya yang paling penting adalah kepemilikan SKN bagi para nelayan. Ia juga mengumpamakan keharusan nelayan memiliki SKN seperti halnya pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM agar dapat berkendara dengan bebas dan aman. Dijelaskan Lakali,
Para nelayan diwajibkan memiliki SKN agar dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan luar daerah tanpa perlu merasa khawatir. Untuk mendapatkan SKN kata Lakali, para nelayan harus mengikuti serangkaian bimbingan teknis atau diklat selama kurang lebih 7 hari dengan pemateri yang ahli di bidang perikanan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau datangkan beras 3.500 ton. Pasar Wameo diproyeksikan menjadi produsen kompos terbesar. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.